Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir bersama sahabat Matematika Channel untuk Anda, karena kami peduli kepada Anda. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel akan menyajikan edisi spesial pembahasan soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi terakhir di kelas 7 semester 2 ini, yaitu soal-soal terkait penyajian data statistik yang untuk materinya sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Di edisi kali ini spesial membahas soal-soal penyajian data, baik penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Nah, karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan soal-soal yang kami sajikan dengan seksama dan sepenuh hati, agar supaya Anda mendapatkan kefahaman dan kemudahan. Setelah itu Anda bisa mengambil kesempatan beramal soleh dengan membagikan video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan sebagaimana Anda. Jangan memandang remeh, karena mungkin kebaikan yang kita bagikan itu kelihatan sederhana. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sederhana justru dia luar biasa bagi orang lain, dan bahkan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, materi penyajian data statistik Matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 1. Perhatikan tabel hasil ulangan berikut. Jika syarat tuntas nilai minimal adalah 7, banyak siswa yang belum tuntas adalah titik. Perhatikan tabel dengan seksama. Batas nilai tuntas adalah 7, berarti yang tuntas adalah nilai 7, 8, dan 9. Sehingga yang belum mencapai nilai tuntas adalah nilai 6, 5, dan 4, yang masing-masing frekuensinya atau banyak siswanya adalah 4, 6, dan 2. Kita jumlahkan sama dengan 12 siswa. Dengan demikian jawabnya adalah C. Soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Persentase jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 cm adalah titik. Yang pertama, karena permintaannya dalam persen, kita harus tahu jumlah siswa seluruhnya. Kita jumlahkan semua nilai yang menyatakan banyak siswa pada tabel ini, yaitu 11 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 42. Ini banyak siswa atau jumlah siswa seluruhnya. Kemudian yang ditanyakan adalah persentase
jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153. Kurang dari 153 pada tabel berarti 150 cm sebanyak 6 anak dan 149 cm sebanyak 11 anak. Sehingga jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 adalah 6 ditambah 11 sama dengan 17 siswa. Dinyatakan dalam persen berarti 17 ini kita banding dengan jumlah siswa seluruhnya yaitu 42, kita kalikan dengan 100%. 17 per 42 kali 100% sama dengan 40,476%. Kalau kita melihat pada option pilihan 40,476% tidak ada, berarti yang paling mendekati berdasarkan kaidah pembulatan adalah 40,5%, yaitu jawab yang benar adalah D. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Soal nomor 3. Diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut. Perhatikan diagram batang. Selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah, pembahasannya, hasil produksi 2 tahun terakhir artinya hasil untuk tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing adalah 200 ton, perhatikan di sini, dan 300 ton. Sehingga selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah 300 dikurangi 200 sama dengan 100 ton. Jawaban yang benar adalah C. Oke? Mudah ya? Baik, lanjut. Soal nomor 4. Persentase selisih banyak siswa tahun 2012 dibanding tahun 2009 adalah, penyelesaian persentase selisih siswa tahun 2012 dengan 2009. Pembahasan untuk mengetahui persentase selisih banyak siswa tahun 2012 dibanding tahun 2009, berarti yang pertama kita harus tahu banyak siswa di tahun 2012 dan 2009. Tahun 2012 adalah 300, tahun 2009 adalah 200, sehingga selisih banyak siswa dari 2 tahun tersebut adalah 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Nah, untuk dinyatakan dalam persen, maka yang kita jadikan sebagai patokan pembanding adalah tahun 2009, karena selisih ini menunjukkan kenaikan jumlah siswa antara tahun 2009 dengan 2012, sehingga pembandingnya adalah 2009. Dengan demikian, untuk menyatakan dalam persen, caranya adalah selisih jumlah siswa atau pertambahan banyak siswa kita banding dengan banyak siswa pada tahun 2009, yaitu 100 per 200, kita kalikan 100%. Hasilnya sama dengan 50%. Jadi bukan dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya lah ya, karena di sini adalah tahun 2012 dibanding tahun 2009. Pembandingnya adalah tahun 2009, yaitu 200 siswa. Yang dibandingkan adalah selisih atau pertambahan siswa dari 2 tahun itu, yaitu 100 siswa.
Jawab D. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah titik. Pembahasan. Untuk mengetahui banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama, kita harus tahu terlebih dahulu juring dari drama itu berapa persen dibandingkan juring keseluruhan. Juring keseluruhan atau satu lingkaran penuh kalau dinyatakan dalam persen adalah 100%. Untuk mendapatkan persentase dari juring drama berarti 100% dikurangi jumlah dari persentase juring-juring lain yang sudah diketahui persentasenya. Sehingga persentase siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 100% dikurangi dalam kurung 12%, yaitu untuk tari, ditambah 20% untuk voli, ditambah 30% untuk basket, ditambah 10% PMR, ditambah 13% KIR. Sama dengan 100% dikurangi 85% sama dengan 15%. 15% dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 300 siswa. Maka banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama adalah 15 dibanding 100. 15 adalah dari 15% untuk juring drama, 100 adalah dari 100% untuk satu lingkaran penuh, dikarenakan yang diketahui adalah seluruh siswa ada 300 siswa. 300 dibagi 100 hasilnya 3, dikali 15 dikali 3 hasilnya 45 orang. Jawab D. Soal nomor 6. Perhatikan diagram lingkaran hasil pemilihan ketua OSIS berikut. Jika Hidayat mendapat 35 suara, banyak siswa seluruhnya yang memberi suara dalam pemilihan ketua OSIS adalah titik. Perhatikan di sini. Perhatikan. Juring dari drama adalah 14%. Sedangkan yang ditanya adalah seluruh siswa yang mengikuti pemilihan atau yang memberikan suara dalam pemilihan. Seluruh siswa berarti adalah seluruh bagian dari lingkaran. Berarti juring satu lingkaran penuh adalah 100%. Yang ditanyakan adalah bagian yang 100%, yang sudah diketahui 35 suara adalah untuk bagian juring 14%, yaitu juring Hidayat. Dengan demikian, untuk menentukan semua pemilih adalah 100% dibanding persentase yang sudah diketahui banyak pemberi suaranya, yaitu 14%. 100 per 14 dikali 35. 100 adalah persentase untuk keseluruhan siswa, satu lingkaran penuh. 14 adalah persentase untuk pemberi suara kepada Hidayat, yang banyak orangnya adalah 35 orang pemberi suara. Hasilnya sama dengan 250 orang. Jadi yang memberikan suara pada pemilihan ketua OSIS tersebut sebanyak 250 siswa. Jawab B. Bisa dipahami ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita punya pemikiran bahwa 100 posisinya selalu di bawah.
tergantung yang diketahui siapa, yang ditanyakan siapa. Prinsipnya yang ditanyakan persentasenya di atas, yang sudah diketahui nilainya persentasenya di bawah. Dalam hal ini yang sudah diketahui nilainya adalah persentase 14% dengan nilai suara 35 suara. Ditanya dibagi yang diketahui dikalikan nilai yang diketahui. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, banyak pelajar untuk tingkat pendidikan SMP adalah titik. Seperti contoh soal sebelumnya, kalau sebelumnya dalam persen, di sini dalam derajat. Kalau dalam persen, satu lingkaran penuh itu 100%. Kalau dalam derajat, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Langkah pertama, kita tentukan dulu sudut dari juring untuk jenjang pendidikan SMP. 360 derajat adalah satu putaran penuh dikurangi jumlah sudut-sudut dari juring-juring yang sudah diketahui besar sudutnya. 360 derajat dikurangi 290 derajat sama dengan 70 derajat. 70 derajat adalah sudut juring untuk siswa jenjang SMP, sedangkan yang diketahui adalah keseluruhan jenjang satu putaran penuh 360 derajat dengan jumlah orang 10.800. Maka untuk mendapatkan berapa banyak untuk tingkat pendidikan SMP, caranya adalah yang ditanyakan dibagi yang sudah tahu, yang ditanyakan 70 derajat dibagi yang sudah tahu nilainya adalah keseluruhan, berarti derajatnya 360 dikali nilai keseluruhan yaitu 10.800. Hasilnya 4.200 orang. Jadi banyak pelajar untuk tingkat pendidikan SMP adalah 4.200 orang. Jawab D. Bisa dipahami ya? Ya, caranya hampir sama dengan dalam persen. Hanya kalau persen keseluruhannya adalah 100%, kalau derajat keseluruhannya adalah 360 derajat. Sedangkan kaidah untuk perbandingannya sama. Kita lanjutkan nomor 8. Data siswa yang gemar 4 mata pelajaran disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa yang gemar mata pelajaran bahasa Inggris 72 siswa, banyak siswa yang gemar mata pelajaran matematika adalah titik. Pembahasan. Besar derajat sudut untuk siswa yang gemar mata pelajaran matematika, kita hitung terlebih dahulu. Berarti 360 derajat dikurangi sudut pusat dari juring-juring yang sudah diketahui besar sudut pusatnya, sama dengan 360 derajat dikurangi 210 derajat sama dengan 150 derajat untuk sudut pusat juring matematika. Yang diketahui adalah bahasa Inggris. Berarti kita lihat sudut pusat juring bahasa Inggris adalah 60 derajat. Maka dia sebagai pembanding. Dengan demikian, besar derajat sudut yang gemar bahasa Inggris diketahui 60 derajat, maka banyak siswa yang gemar matematika adalah 150 adalah dari sudut pusat matematika yang ditanyakan banyak siswanya, dibagi 60 derajat adalah sudut pusat bahasa Inggris yang sudah diketahui banyak anggotanya, yaitu 72. Yang ditanyakan dibagi yang sudah tahu dikalikan nilai yang diketahui. Hasilnya adalah 180 orang. Jawab C. Soal nomor 9. Data pertumbuhan kecambah
Hari pertama sampai hari ke-7 dicatat pada kolom sebelahnya. Diagram garis yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, perhatikan tabelnya, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 10. Di sini 2, 3, 3, 6. Tidak sesuai dengan tabel, salah. B 2, 3, 3, ini adalah 4, ini 6, berarti 5 sesuai. Kemudian antara 6 dan 8, 7, kemudian 8, 10. Nah, semuanya sesuai, berarti jawabnya adalah B. Nomor 10. Perhatikan diagram garis di bawah. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada hari titik. Pembahasan. Kenaikan tertinggi dalam grafik adalah ditunjukkan dengan kenaikan diagram garis yang paling tajam. Kenaikan di sini maksudnya adalah dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kalau penurunan berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Yang mengalami kenaikan adalah Selasa ke Rabu dan Jumat ke Sabtu. Sedangkan kenaikan yang paling tajam tanjakannya adalah Jumat ke Sabtu. Dengan demikian, berdasarkan grafik, kenaikan diagram garis paling tajam adalah hari Jumat ke hari Sabtu. Artinya kenaikan suhu tertinggi terjadi pada hari Jumat ke hari Sabtu. Baik, demikian beberapa contoh soal terkait penyajian data statistik, baik sajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis. Mudah-mudahan beberapa soal yang kita sajikan ini memberikan tambahan referensi buat Anda, membuka cakrawala wawasan dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.